Kita lihat ya. Agnes, yang revisi yang saya kirim tadi pagi udah dipelajari belum ya? Oh, udah, Pak. Jadi Agnes ini variabelnya apa nih jadinya? Kalau Agnes Eh, sama yang Bapak big bilang sih, Pak, jadinya. Kak X, satu Y, sama satu mediasi. 3X ya. Ya, Pak. Tiga Halo x Agnes, ya 3X. Soalnya kalau saya baca dari versi awal punya Agnes tuh bentuk kerangkanya kayak gini. Kalau kayak gini nggak mungkin tuh anak S1. Pertama stres kerja kita letak ya sebagai X1. X2-nya beban kerja. X3-nya motivasi. X4-nya job engagement. Sorry, Y1-nya job engagement. Y2-nya kinerja. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Cuman Agnes kira-kira sanggup nggak ya kalau pakai mediasi seperti ini? Sebenarnya kalau ngolah data pakai PLS sih bisa nanti langsung dapat hasilnya. Cuma untuk memahaminya itu yang saya khawatir Agnes masih belum bisa. Halo Agnes? Mediasinya job engagement ya, Pak? Iya, kalau judul yang sebelumnya Agnes bikin agak aneh itu saya lihat. Motivasi iya mediasi, job engagement juga di posisi Y1. Agak beda. Ini sudah agak sederhana daripada model sebelumnya. Kalau mau lebih sederhana lagi, job engagement-nya kita jadikan X4. Kita tak usah lagi pakai mediasi. Jadi X-nya 4, Y-nya 1. Gimana Agnes? Eh, yang X-nya 4, Y-nya satu aja, Pak. Oke, berarti beberapa catatan yang saya tulis di dalam skripsinya harus disesuaikan lagi dong. Nah, nanti Agnes harus cari pengaruh stres kerja terhadap kinerja, yang pengaruh negatif sama yang tidak berpengaruh. Stres ke kinerja. Cari yang negatif dan tidak berpengaruh. Kemudian beban. Oh ya, di bab 2 Agnes ada tulis stres dan beban kerja berpengaruh terhadap kinerja ya. Seperti itu. Iya, harusnya dipisah ya, Pak. Benar, harus dipisah. Iya. Stres kerja, beban kerja ke kinerja. Ini juga cari yang negatif dan yang tidak berpengaruh. Kenapa negatif? Karena dia terbalik kan. Kalau stresnya tinggi, berarti kinerjanya nggak bagus kalau secara teori. Kalau beban tinggi, berarti kinerja juga nggak bagus secara teori. Berikutnya, motivasi. Ini yang positif cari ya. Job engagement. Juga cari yang positif sama yang tidak berpengaruh. Jadi, seperti ini ya, Agnes. Tujuannya untuk mendapatkan riset gap. Minimal ya, untuk stres ini satu pengaruh negatif dan satu yang tidak berpengaruh. Itu aja sudah cukup. Kalau bisa dapat jurnal yang sekaligus bahas stres dan beban atau stres dan motivasi, itu lebih bagus. Nggak payah lagi cari jurnal lain kan. Intinya harus ada hasil yang bertentangan. Sampai di sini, apakah Agnes paham? Iya, paham, Pak. Kira-kira ada yang mau Agnes diskusikan lagi? Berarti kan saya ganti lagi nih, Pak, isinya. Cari yang Bapak bilang ini, stres kerja yang tidak berpengaruh sama yang negatif. Ya,
Iya, Agnes. Halo? Maksudnya kalau yang tidak berpengaruh tuh gimana, Pak? Agnes sudah paham belum ya cara membaca tabel statistik di jurnal? Belum. Saya tunjukin contohnya satu. Nih, contohnya FSE ya. FSE ini tanda betanya adalah positif ya. Dia kalau negatif ada tanda negatif. Kemudian nilai signifikansi atau nilai p-values. Kalau dia di bawah 0,05 itu berarti signifikan, artinya berpengaruh dan ini positif artinya berpengaruh positif. Tapi kalau nilai signya seperti ini di atas 0,05 itu berarti tidak berpengaruh. Seperti itu cara bacanya Agnes. Bisa dipahami Agnes? Eh, bisa, Pak. Berarti saya harus tambahin tabel yang seperti ini juga. Enggak. Kalau kita bicara research gap di bab satu, kita hanya nyajikan bahwa si A hasilnya berpengaruh negatif, sedangkan si B menyatakan stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hanya berupa kalimat saja. Jangan pakai tabel-tabel angka gini ya. Oh, oke, Pak. Ada yang masih bingung lagi, Agnes? Udah ngerti, Pak, yang bagian ini. Oke. Fenomena berarti cukup fenomena kinerja saja ya, Agnes. Job adjustment tidak perlu lagi karena kita geser ya. Iya. Terus di bab 3 indikator tolong pakai yang terbaru, maksimal 2015. Kan ada yang 2011 tadi nggak salah saya baca, ada yang 2009 itu. Itu sebenarnya boleh sih, cuman sudah terlalu lama. Jadi takutnya nggak relevan lagi dengan kondisi yang sekarang ini. Ya. Kemudian apalagi ya Agnes tadi, stres dan beban dipisah ya. Iya, Pak. Data kinerja Agnes emang kayak gitu dapatnya ya. Apakah bisa dapat data tahunan? 3 tahun terakhir. Eh, Pas saya cari nggak dapat sih, Pak, data yang kayak lebih lengkapnya. Bisa diminta nggak ya? Karena kalau gitu tanggung sekali soalnya untuk skripsi. Coba diupayakan dulu ya. Iya, Oke ya, nanti segera Agnes kabarin lagi perkembangannya ya. oke, baik, Pak. Oke. Nah, Diva ini siapa ya? Eh, Perasaan nggak ada yang namanya ada Pak, Nadifa. tapi Nah, saya memang belum pernah bimbingan Pak. Saya join ini setelah pendaftaran ditutup. oh iya iya iya.
Nadifa yang kemarin RUP-nya terakhir kali saya cek itu ya. Iya, Pak. Pas banget terakhir. Oh, pantas nggak terdata sama saya. Iya, Pak. Kemarin ada kendala sedikit di biaya. Oke, Erik nunggu ya. Soalnya Nadifa ini belum pernah sama sekali bimbingan. Iya, belum pernah, Pak. Untung kamu join. Kalau nggak saya mungkin nggak sadar kalau kamu bimbingan saya. Oke, Nadifa. Terakhir kan sudah saya kasih catatan, fenomena, research gap, panah. Kamu pakai moderasi ya? Iya, Pak. Moderasi. Ada variabel yang diganti nggak? Atau tetap pakai variabel yang lama? eh Sebenarnya ada sih, Pak. Cuman saya masih kayak bingung gitu, Pak. Karena saya gini kan moderasi tuh, saya takut dapat datanya dikit tuh. Jadi saya baca-baca dulu, Pak. Gitu. Gak usah takut. Moderasi itu tidak sulit. Yang agak sulit itu mediasi. Ngolah datanya Hmm, ya. heeh. Bisa Nadifa tampilkan dulu. Tampilkan apa Gimana, yang Pak? sudah dibuat. Nadifa tampilkan Oh, apa yang sudah dibuat. laptop saya lagi saya di ini, Pak, di HP sementara, Pak. Saya rencananya mau nyimak dulu, Pak. Oh, Iya, next saya siapkan deh, Pak. Saya tampilkan. nah soalnya kalau nggak disiapin, nggak ditunjukin sekarang, kapan lagi mau tunjukin ya? Bapak ada rencana Zoom meeting lagi nggak, Pak? Soalnya laptop saya lagi dipakai, Pak. Oh, Sama sampai orang dipinjem. oh sampai jam berapa Iya. dipinjam? Sampai besok. 11 malam. Lagi nggak tahu. Iya. Ya, Sampai besok, Pak. kalau jam 11 malam saya belum tidur, kamu mau Zoom? Kita bimbingan. Besok, Pak. Besok mau, Pak. Besok. Kamu kuliah siang kan? Malam saya, Pak. Oh, malam. Iya, malam saya. Oh, kamu yang AM2 ya? Iya, Pak, M2. Kayak mana ya? Rencananya masih ada Zoom meeting lagi nggak, Pak, selanjutnya? Ada sih ada, cuma saya nggak bisa janji kapan. Oh, gitu. Ini karena terpaksa juga nih. Saya sama Agnes sudah janji untuk bimbingan offline, cuman karena kebijakan kampus dan beberapa hal demonstrasi itu, jadinya saya nggak ada ke kampus malam. Oh, iya, Pak. Oke, kita konfirmasi dulu. Yang nomor satu fenomena sudah ada fenomenanya di proposalnya. Em, Fenomenanya itu karena kemarin saya masih bingung, Pak. Fenomenanya masih yang sesuai judul saya itu, Pak. Jadi kayak saya mikirnya belum ada eh, diteliti dengan variabel yang saya punya itu, Pak. Itu bukan fenomena. Iya, harusnya lebih detail sih, Pak. Ih, saya agak masih ngawang-ngawang sih. Fenomena tuh dimulai dari variabel Y-nya tuh. Kita variabel Y cerita tentang nilai perusahaan. Nilai perusahaannya paling tidak seminim-minimnya pasti tentang harga saham kan. Mm-mm.
Berarti fenomena umumnya tuh mulai dari PDB. Fenomena khususnya adalah IHSG. Fokusnya adalah perusahaan sektor energi. Indeks sektoral energi. Cara cari datanya bisa cek di sini. Ambil di sini data pasar, FactSet Index. Cari aja energi sini, semoga ada ya. Ambilnya yang 2024. Karena 2025 kan belum selesai. Nah, ambil yang per Desember. Nah, ini ada yang biru itu indeks sektoral untuk energi. Yang abu-abu tuh ini ya, JCI. JCI itu sama dengan IHSG. Jadi untuk Hmm. fenomena khusus dan fokus bisa langsung capture aja dari gambar ini. Ini ada beberapa data yang nanti mungkin bisa diceritakan di bab satu. Tapi nanti yang terpenting juga di bab satu tuh harus ada riset gap. Riset gap tuh perbedaan antar hasil penelitian terdahulu. Tadi ada nyimak nggak pas saya jelasin ke Agnes? Saya baru join, Pak. Terakhir-terakhir. Oh, ya nanti ada rekamannya, nanti nonton aja ya. Iya, Pak. Oke lah, Nadifa saya rasa itu dulu. Yang lain nanti kita seiring berjalan waktu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya ada tadi siapa? Haryati ya. Haryati apa yang mau dibahas? Pak, saya baru kirim bab 2 Pak, ke Bapak. Barusan ini ya. Enggak, kemarin malam jam 9 Pak. Terus Oh, Bapak belum reply kan. Eh, itu aja sih, Pak. Saya perlu lanjut oke. bab 3 lagi. Langsung lanjut aja. Kamu lanjutkan, tapi bikin di file terpisah aja ya. Oh ya, oke Pak. Ya, Pak, saya tanya kan, ya. eh, ada teman saya pakai teori teori apa gitu kan. Katanya itu berhubungan sama reward, Pak. Saya perlu pakai nggak ya, Pak? Nama teorinya apa? Sebentar, Pak, saya cari. Nama teorinya itu teori goal setting, Pak. Goal setting. Goal setting itu bukannya berkaitan dengan teori kepemimpinan. Nggak tahu, Pak. Dia pakai ini punya kakak kelas, Pak. Dia pakai untuk reward sama apa ya? Sebentar, Pak. Pokoknya di judulnya nggak ada teori goal setting tuh, Pak. Cuman karena variabel X dia ada reward, jadi dia pakai, Pak. Jadi saya perlu pakai atau enggak, Pak? Gitu. Harus pastikan teori goal setting. Dia kalau nggak relevan ya nggak usah pakai. Tidak semua teori itu cocok untuk semua variabel ya. Ya, Pak. Saya ragu karena kan saya juga ada penghargaan, Pak. Jadi saya nggak tahu pakai atau nggak, Pak. Ini berkaitan dengan kinerja ini. Jadi pakai, Pak. Bentar. Variabel kamu pelatihan pengembangan lingkungan stres kerja. Sama Bapak suruh tambahin teknostress. Stres kerjanya ganti jadi teknostress. Oh,
Ingat, jawaban dari ChatGPT belum tentu semuanya benar. Semuanya tetap harus kembali ke diri kita ya. Apakah rasional atau Ya, tidak. Di sini katanya cocok. Karena teori goal setting ini di variable X1 terbukti meningkatkan skill. Artinya kalau kita punya tujuan yang kuat, kita mau berlatih dan berkembang ya. Oke, masuk akal. Lingkungan kerja, penghargaan. Ya, bisa. Berarti variabelnya reward, kaitan juga ke variabel training, berarti pelatihan ya. Dan variabel lingkungan. heeh. Jadi gimana judul saya ganti lagi Pak? Enggak, tetap Atau judul apa? lama. Judul Oh, biasa aja. jadi ditambahin gitu aja Pak di bab 2-nya. Iya, teorinya pakai goal setting di bab 2. Oke Pak. Terus Pak kan Bapak kan kemarin kan saya dari stres kerja ganti jadi teknostress. Lalu di bab 1 saya setelah stres kerja saya bahas teknostress itu 2 paragraf. Lalu untuk di research scape-nya saya nggak ada cari teknostress nggak apa-apa Pak? Atau perlu cari? Minimal satu yang berpengaruh. Pengaruh negatif berarti Oh, ya. berarti harus cari yang teknostress Pak. Mm-mm. Ada kan Oh, jurnalnya oke Pak. tentang teknostress. Ada Pak. Itu aja Pak. Mm. Oh, sama satu lagi Pak. Kalau kerangka pemikiran pakai oval kan Pak? Iya, Oke Pak. Itu saja Pak. oke. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya Erik lagi. Erik belum sempat saya baca. Pak. Erik udah selesai 3 bab berarti ya. Udah, Pak. Langsung-langsung ya saya baca ya, soalnya saya sambilan bimbingan PKL juga semester ini. Oh, oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak Erik? Mungkin yang itu Pak, yang di metodologi penelitiannya. Ya, kenapa Eh, maksudnya metodologinya? di ininya, maksudnya kayak kan kan saya udah jelasin tentang penggunaan SPSS sama Smart PLS kan Pak. Ya, Nah, kan ada beberapa ujinya kan ada yang sama. Nah, itu penjelasannya harus sama atau bedain atau gimana Pak? harusnya bedain karena beda alat. Yang benar gitu ya. Tapi kebanyakan orang mau simple. Jadi barang yang sama, kayak misalnya uji multiko, saya cuma jelasin sekali. Mhm. Padahal yang benar kan harus kedua-dua kali. Yang benar ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya yang multi call kan kalau di SPSS ada pakai VF sama apa ya satu lagi ya. Tolerance. Bentar Pak. Tolerance. Ah ya, nah itu kalau di Smart PLS kan cuma VF-nya aja kan Pak. Fifth dengan tolerance itu sebenarnya sama ya. Oh, Fifth itu didapatkan VF dengan sama. cara satu per tolerance. Ya, Iya, jadi sebenarnya itu barang yang sama, hanya beda bentuk aja. Jadi tulis saja VIF. oke. Soalnya di punya cutting aku lihat beberapa contoh mereka juga tulisnya sama aja sih Pak, yang antara yang di SPSS sama Smart PLS. Ya, kalau bagi saya sebenarnya nggak ada masalah itu. Mau dipisah kayak mau digabung nggak ada masalah kan. Itu juga yang dibahas. Cuman alatnya aja Oh yang iya beda. sih. Benar juga Disederhanakan sih. aja lah. Sederhanakan saja, Oh, tidak oke usah Pak. dirumit-rumitkan. Bingung ya. Oh, oke. Ya, coba nanti Bapak cek aja lagi bab 3 saya. Iya, Sama ini di bab 2.
yang kemarin kan ada apa tulisan untuk revisinya variabel yang dipengaruhi kan boleh dari luar judul ataupun yang dalam judul kan Pak. Iya, Nah, itu saya ambil semua itu dari luar, Pak. Soalnya kalau dari dalam itu susah kali, Pak. Misalnya ICR itu gak bisa gak ada jurnal yang membahas tentang pengaruh ICR ke ukuran perusahaan atau ke variabel lainnya, Pak. Jadi ambilnya tetap ke financial distress, nilai perusahaan sama profitabilitas kalau nggak salah. iya, nggak apa-apa. Yang penting ada. Nah, kan teman saya ada yang anak bimbingan Pak Teddy juga kan, Pak. Mm-mm. Nah, dia kasih masukan itu kayak di poin yang terakhir yang Bapak kasih revisian, variabel yang mempengaruhi financial distress. Katanya sama aja Hmm. sih itu, Pak. Saya juga bingung, Pak. Itu mau disamain aja atau dibedain? Tapi saya bedain sih, Pak. Ya, sebenarnya kalau disamain kan kerja kita jadi lebih mudah karena emang sudah ada rujukannya. Iya sih. Ya, kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa, tidak salah Ya, juga. Itu kan hanya pelengkap. iya juga sih. Boleh nggak kalau gitu eh, kan selagi saya nunggu revision itu sekarang ngapain lagi Pak? Boleh 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 coba-coba olah data dulu belum sih? Kalau kamu bisa pastikan kamu tidak berubah sektor, ya silakan aja kamu rekap data. Mhm. Oke Pak. Ya, yakin tidak berubah sektor, silakan lakukan. Harusnya sih yakin nggak bakalan berubah ya. Ya udah, nggak apa-apa, silakan aja diangsur. Daripada menunggu terus kan, Oke. Nah iya takutnya kelamaan jadi selagi bisa itu aja sih Pak. Sisanya ini nggak usah, sisanya ini jangan di bold ya. yang mana Pak? Oh yang daftar tabel sama gambar ya? Ininya nih, Iya iya nih, itu kemarin lupa 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 saya perbaiki Pak. Kemarin mau nih sus. perbaiki tapi kelupaan. Ini pakai yang otomatis ya. eh iya, otomatis. Otomatis nih agak payahnya nanti takutnya error dia. Oke, Oke, PDB kan udah dimasukin. udah. Loh, contoh indeks itu nggak dimasukin ya. Yang mana, Pak? Yang ada saya pernah tunjukin download dari IDX itu, Oh, ada di bawah kan? nggak ada. Bab satu udah selesai nih. Oh, oh yang Bapak kemarin tunjukin itu saya ubah lagi ke Excel-nya sih, Pak. Saya ubah ke Excel-nya, habis itu saya ambil yang perlu aja. Ini hasil Excel ya. Nah, iya, ini dia sesuai dengan yang IDX Propert yang kemarin Bapak tunjukin. Ini saya ubah olah lagi ke Excel, Pak, supaya kalau di yang gambar kemarin itu kan ada dari IJC ya kalau nggak salah IJC sama yang lain sama LQ45. Nah, cuman saya ambil aja yang IDX proper. Ya, maksud saya yang model kayak gini kan yang kemarin saya tunjukin ke Erik itu kan. Yang ini kan. Lagi loading bentar. Yang Nah, iya, model gini. Nah, kan mhm, Erik punya kan nanti indeks proper ya. IDX proper. Ya. Ya, indeks proper. Yang JCI-nya juga diambil. Biar ada perbandingan dengan Oh, JCI maksud saya. Mau cuman bikin JC itu apa sendiri sih, Pak? boleh. IHSG.
IHSG ya kalau JCI ya. Iya, Jakarta Composite Index. Oh, oke Pak. Jadi ada suatu pembanding, kita mau tahu. Kayak misalnya nih punya Nadifa ya berarti ya. Kan nampak nih JCI-nya stabil. Energinya anjlok, tiba-tiba naik. Turun, naik lagi. Nah, ini ada cerita fluktuatif. Jadi ada pembanding. Kalau kita hanya rapilin satu aja, kita Mhm. nggak tahu dia nih naik atau turun dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang lainnya itu biasanya kita pakai patokan IHSG. Oke Pak. Nanti saya tambahin. Saya cek dulu. Ini saya lagi baca. Nanti saya langsung kirim kalau udah siap. Oke, yang lain gimana? Agnes, David, Nadifa ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tinggal 7 menit soalnya. Kalau saya nggak ada, Pak. Ya, Saya cukup, Pak. oke. Erik, gimana Erik? Oke Pak, nanti saya ubah bentar lagi Pak. Erik siapin aja dulu datanya. Ubahnya nanti setelah saya kirim ya. Oh, oke Pak. Karena saya mau baca dulu keseluruhan biar sinkron isinya. Oke, siap. Oke ya, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih sudah hadir. Semoga skripsinya bisa selesai tepat waktu ya. Lulus 3,5 tahun semuanya. Selamat malam. Terima Amin. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. kasih Pak.